Pondok Balek Ketol Aceh Tengah terus bergerak aktif. Kajian dan observasi juga terus dilakukan. Untuk mengurangi luasan longsoran, Kementerian Pekerjaan Umum sementara menutup aliran air dari limbah masyarakat. Upaya itu dilakukan sementara untuk mencegah longsoran semakin melebar akibat air limbah dari permukiman warga. Aliran air ke lubang raksasa jadi salah satu penyebab tanah longsoran membesar. Kementerian Pekerjaan Umum melakukan survei geolistrik dan geoteknik untuk mengetahui penyebab dan penanganan permanen. Selain itu, untuk memastikan aliran air yang menjadi penyebab utama longsoran tanah, Kementerian PU juga menutup aliran air sungai di bawah tanah vulkanis yang menjadi material pembentuk lubang raksasa. Untuk lokasi yang kita sebut Cihol di Kecamatan Ketol, ini bergerak per harinya sekitar 1 meter, jadi mendekati detour yang sudah kita buat. Jadi nanti yang kita lakukan yang pertama, kita hentikan dulu aliran airnya yang ada. Terus yang kedua, kita siapkan opsi detour nanti jika untuk kegiatan libur lebaran sama menjelang bulan puasa, kita siapkan opsi dulu untuk jalan akses sehingga fungsional warga dan logistik tidak terganggu. Untuk penanganannya kita sudah jalan untuk 3 opsi. Yang pertama ada pekerjaan borlog, kita uji tanahnya dulu. Yang kedua geolistrik, dan ketiga nanti untuk hari Sabtu ini nanti akan datang georadar. Pada prinsipnya kita akan melihat dulu apakah ada aliran sungai bawah di dalam situ. Lubang raksasa atau sinkhole di Desa Pondok Balek, Kecamatan Ketol Aceh Tengah menggerus lahan kebun warga. Seorang petani mengaku 2 hektar tanahnya amblas akibat lubang raksasa. Padahal tanaman kentang, bawang merah, jagung, dan cabai merah yang ditanamnya sudah siap panen. Petani asal Pondok Balek ini mengaku rugi hingga ratusan juta akibat fenomena alam. Ia berharap pemerintah bisa mengganti luasan tanah kebunnya yang amblas agar bisa beraktivitas kembali. Masih bicara kondisi alam, warga terdampak tanah bergerak di Kampung Skijangli, Semarang, Jawa Tengah mendapat pinjaman lahan untuk relokasi sementara. Pemerintah kota setempat mengimbau warga untuk mengungsi. Wali Kota Semarang menyampaikan lahan pinjaman untuk hunian sementara dipinjamkan selama 2 bulan dan masih dilakukan penataan. Pemkot akan menyiapkan anggaran pembuatan rumah bagi warga terdampak yang ingin membangun kembali rumah di tempat atau titik lain. Tadi saya mendapatkan informasi kita dapat pinjaman lahan 2 bulan untuk merelokasi sementara warga supaya mau berpindah dari tempat di Jangli itu ke tempat yang lain sambil mereka bisa membawa ayam, kambing dan lain-lainnya. Kalau mereka punya lahan lain, kita memiliki anggaran untuk dibangunkan rumah. Misalnya mereka punya celengan, atau punya warisan, atau punya apa, kita akan bangunkan rumah. Bergeser ke titik lain masih di Jawa Tengah, warga terdampak tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, pasrah akan menjalani ibadah di bulan Ramadan di pengungsian. Dapur umum di posko pengungsian SD Padasari 02 berencana menyerahkan menu sahur dan berbuka kepada pengungsi. Logistik masakan akan diberikan relawan setiap harinya. Kalau di rumah buka seneng ya, mungkin bisa kumpul sama keluarga gitu, bisa buka bersama. Kalau di sini kan jauh-jauhan, jadi ya bingung juga sih. Biasanya kan kita nyiapin bahan buat puasa gitu ya, buat sahur. Kita nyari menu apa gitu. Cuma kalau di sini kan tergantung di sini. Udah kita tinggal makan aja, nggak usah mikirin gitu. Ada ide kalau untuk persiapan bulan puasa kita mau bikin beberapa kelompok, nanti kita tinggal memfasilitasi saja. Untuk menunya juga nanti kita yang atur semua untuk pengungsi. Alhamdulillah masih aman lah, tapi kami juga tetap membuka donasi karena kebutuhan kita nggak 1 bulan 2 bulan. Iya.